Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza ataitumus salata fa'alaikum bisakinah wa la ta'tuha wa antum tas'auna. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yusma' ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fi khairin wa lutfin wa afiyah min ghairi hisab wa amalan mutakabbalan wa dhanban maghfuran wa aiban masturan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu hadirin al-mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada pagi hari ini diberikan nikmat hidayah, diberikan nikmat rahmat, diberikan nikmat kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masih menyebut atau bisa masih membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, kepada idola kita, kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tak lupa kita juga bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia, yang dikatakan sebagian kenapa kok 17, karena jumlah rakaat sholat ada 17. Kenapa kok 17? Ya karena ada jumlah rakaat ada 17. Salat wajib 5 waktu, zuhur, asar 4 belu, maghrib teloan 11, isya 4, 15, subuh 2, 17. Maka dibeli tanggal 17. Isyarat dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dan juga waktu itu hari Jumat. Karena apa? Karena Sayyidul Ayyam. Dan di bulan Ramadan Sayyidul Syuhur. Di luar biasa. Nah, jadi tak kalah bermusyawarah dengan ahli ilmu, ahlillah, seorang yang dekat dengan Allah, begitu. Ada rahasia-rahasia di baliknya yang mungkin kita enggak paham. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita kembali membahas daripada atau mengkaji daripada sabda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya perkataan, sebaik-baiknya ucapan setelah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebelum kita masuk ke hadisnya, di sini yang meriwayatkan Abi Qatadah. Abi Qatadah merupakan salah satu sahabat yang mana gara-gara dia salah satu mukjizat Nabi Muhammad tampak. Di antaranya yaitu ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud ini Abi Qatadah bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika perang itu sedang rame-ramenya, kemudian subhanallah enggak sengaja mata Abi Qatadah kena panah atau kena tombak, kena panah. Sampai matanya itu keluar. Matanya Abi Qatadah, matanya ini keluar. Jadi kuli'at ainah. Matanya Abi Qatadah ini keluar, subhanallah. Kalau kita kan bingung sudah, ya Allah, orang gimana? Sahabat gak pernah bingung. Selama bersama Nabi gak pernah bingung para sahabat. Dalam perang, dalam apa, yang penting masih ngelihat Rasulullah, gak pernah bingung, gak akan pernah takut. Subhanallah. Datang ya apa? Mau kemana lagi? Ya langsung Rasulullah. Matanya ini dipegang di tangannya, dibawa ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kulihat ini. Dipegang sama Nabi Muhammad,
dikembalikan gini ke matanya, diusapkan sama Rasulullah, langsung kembali. Dan dari setelah itu nggak pernah sakit matanya. Dan mata yang dikembalikan Nabi Muhammad lebih terang daripada mata sebelahnya. Makanya ketika kepemimpinan ketika zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang luar biasa, sampai dikatakan ketika pemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, setelah sahabat sini semua binatang pun nggak ada yang bertengkar, jangankan manusia, binatang pun nggak ada yang bertengkar. Serigala itu nggak mungkin makan domba ketika zamannya Umar bin Abdul Aziz. Para pengembala domba itu tahu, tapi subhanallah suatu ketika tiba-tiba serigala ini makan domba. Para pengembala ini heran, kenapa kok bisa sekarang makan domba? Dilihat Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Dari adilnya, serigala pun gak mau makan domba. Subhanallah, itu al-adl idza amat amal biga. Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa ketika telah menjadikan hambanya orang-orang yang sangat luar biasa ketika berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, ada anak keturunan Qatadah. Ditanyakan sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Anta min? Engkau ini siapa? Engkau ini siapa?" Ditanya, "Ana ibn ladzi raddat ainahu Rasulullah bi kaffihi." Aku adalah anak seorang yang mana matanya ketika lepas dikembalikan dengan tangan mulia Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Qatadah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Hada syaraf. Kemuliaannya ini apa? Ketika berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bagaimanapun, kita mau sebanyak apapun hartanya, kita mau setinggi apapun jabatannya, gak ada hubungan sama Nabi Muhammad, gak ada kemuliaan. Mulia apa? Jauh kita dengan Nabi Muhammad, gak ada kemuliaan. Di mata manusia silakan, di mata Nabi Muhammad gak ada. Ada syaraf, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini periwayat hadisnya fi Qatadah. Alhamdulillah Muhammad. Kemudian kita masuk dalam sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus shalah fa alaikum bisakinah." Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kita ketika hendak mau sholat. Bukan ketika sholat, hendak mau sholat itu ada adab, ada tata cara. Idza ataitum shalah fa alaikum bisakinah, maka tenanglah, tumakninalah. Karena al-ajalatu minasyaitan, tumakninah al-ana minallah, dan tumakninah dari Allah. Memang diperlukan bersegera. Beda antara bersegera bi keburu. Bedanya tipis. Ada orang terburu-buru, ada orang bersegera. Beda dengan terburu-buru dan bersegera. Kalau terburu-buru ini rata-rata kerubuk, nah, rata-rata gitu. Kalau bersegera ini masih tenang, jalannya cuma disegerakan. Memang ada beberapa perkara yang tidak boleh ditunda-tunda atau disunnahkan untuk disegerakan. Di antaranya menikahkan seorang anak perempuan tak kalah datang sudah seorang laki-laki yang mana bertanggung jawab atau yang baik akhlaknya. Yang kedua, mensegerakan mayit ketika setelah meninggal untuk dikubur. Yang ketiga, mensegerakan manjir rotang. Monaki, tulian, tapi mulai bermanjir. Di antara hal-hal yang mana disunnahkan dan untuk disegerakan. Iya, biasan sing incem cepat beli setengah mati biasan. Subhanallah, katon saya beri incem sen di otak katon. Tapi yang itu kenyataan biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini idza atatumus shalah, tak kala kalian tidak datang salat, alaikum bisakinah, tumanina. Karena apa? Salat ini ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tuha wa antum tas'aun. Janganlah datang kalau kalian jangan datang, artinya apa? Jangan menuju salat dalam keadaan terburu-buru, apalagi sampai lari. Karena sudah pasti enggak khusyuk. Rasulullah mengatakan sakinah, perlahan. Kenapa? Karena mempengaruhi kehusyuan kita. Ada orang datang,
udah takbir, buru, kerubuk. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah, pasti sudah. Kenapa? Mengurangi kekhusyuan daripada segala sesuatu pun apapun itu. Jadi lebih baiknya tumakninah. Lebih baiknya kita jangan terburu-buru. Kalau sesuatu yang sudah terburu-buru pasti ada kurangnya, pasti ada luputnya dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang tertinggal dan lain sebagainya. Segala sesuatunya arifik, kelembutan, ketenangan. Ketika masuk dalam sesuatu, maka itu akan menghiasinya, zahana. Akan menghiasinya. Suatu ketenangan, kelembutan. Dalam perkara apapun. Ada orang baca Quran ya, maaf nih. Subhanallah, bukanya pelan, subhanallah. Ada kerubuk. Kata muka majalah, ini Quran. Coba kan kerubuk, pelan-pelan. Kitab Allah. Ya, Masya Allah. Sebagian para murid mengatakan ketika dia belajar dengan gurunya apa, dia membalikkan halaman buku ini sampai bagaimana tidak terdengar oleh gurunya. Subhanallah, dari lembutnya segala sesuatu itu pun ketika dalam keadaan lembut pasti terlihat indah. Pasti terlihat indah. Coba jangan apa hadrahila. Allah lembut. Subhanallah, tegak nyaman. Tapi kurubak, tidak bagus dilihat. Ketika terlalu enggak bagus dilihat. Makanya segala sesuatu itu kalau sudah masuk tumakninah, masuk kelembutan, bagus dilihat. Nah, sepeda motor. Coba orang lihat ketika sepeda motor tenang, ya bos barangnya. Us. Arah apa arahnya? Aneh. Kadang karena sini dan lain sebagainya. Ngelihatnya orang pun nggak enak. Karena ini memang yang diajarkan Nabi Muhammad, apalagi dalam perkara sholat. Jangan sampai terburu-buru. Tidak ada musalah fa'alaikum bisakinah. Sudah tenang. Tak tabeng. Apa tak tabeng? Mau sholat yang ini. Mau sholat. Apa? Enggak dikejar apa-apa kita di belakang. Kita akan menunaikan sesuatu kewajiban yang harus kita sempurnakan. Makanya jangan terburu-buru. Sebagian orang kalau sholat terburu-buru, subhanallah. Artinya apa? Sholat dengar ya. Masuk sudah terburu-buru. Habis, assalamualaikum langsung jaga. Kemana? Mau kemana? Gak punya hajat sama Allah. Gak ada yang mau diminta kepada Allah. Alaikum bisakinah. Tenang, tumanina. Baca, subhanallah. Doanya dibaca. Alhamdulillah, Muhammad memang tidak disunnah itu terlalu panjang nggak bagus. Khairul umur ya usah atau sebaik-baiknya perkara ya tengah-tengahnya. Wala ta'tuha wa antum tas'aun. Janganlah datang ke salat tapi antum dalam keadaan terburu-buru atau berlari. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati salatlah. Artinya apa? Kalian datang sudah dapat 2 rakaat, ya sudah salat. Dapat 3 rakaat, ya salat. Setelah itu ya nambah rakaat karena kalian telat. Fama fatakum fa'timu, apa yang kalian ketinggalan maka sempurnakanlah. Jadi seperti itu. Dan tata cara dan adab tak kala kita menuju ke sholat. Dan ini bisa juga dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan rumah tangga bisa. Dalam kehidupan bermasyarakat bisa. Apa? Sakinah, tumakninah, arifik. Ini bisa dipraktikkan. Kan Rasulullah sudah mengatakan arifik maza maka ala syai'in zanah. Tak kala ada dalam sesuatu maka akan menghiasi. Tak kala hilang tumakninah, kelembutan, syanah, enggak bagus dilihat. Dan seperti itu apalagi dalam perkara sholat, jadi sangat luar biasa. Memang mengenai sa'au ini yang harus disegerakan, ya sholat harus disegerakan. Bersegera dengan berburu-buru beda. Setelah kami jelaskan barusan, bersegera dengan terburu-buru. Sama kita makan, mau buru-buru, coba
Mau ngeburu ngakan coba. Kadang saya celeken. Mulai mana? Buka buru. Wah, sudah ngakan sekompan mulai. Angkan sompan sabe. Mau juga keburu. Cok maksa sih mata ada. Subhanallah. Memang terburu-buru ya sudah. Sekedarnya sudah selesai. Anda heman ya. Enggak keburu tapi mungkin lah. Mau sono aki. Akhir celeken bas. Terserah nak celeken. Ini dalam hal makanan. Dalam hal-hal yang lain. Jadi Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu kebaikan, ada tata cara, apalagi dalam sholat ini Rasulullah menekankan apa dalam keadaan tumanina. Jadi seperti itu agar apa? Agar menambah kekhusyuan. Kalau sudah datangnya ada terburu-buru, datangnya aja sudah dalam keadaan berlari dan lain sebagainya, pasti mengurangi tumanina, pasti nggak khusyuknya, pasti sudah pasti. Nggak khusyuk dan juga mengganggu kehusyuan makmum yang lain di sebelahnya. Ada orang masuk masjid kerupuk mengganggu. Apa ada buru-buru. Jadi seperti itu. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dijaga dan selalu diberikan kenikmatan dalam sholat kita, selalu disempurnakan, selalu kita berusaha untuk menyempurnakan sholat kita dengan rukun-rukun, dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu. Para rakyat Indonesianya insyaallah semoga dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah merdeka 78 tahun yang lalu dengan apa? Dengan mereka berjuang. Apa? Mereka berjuang melawan menjajah, berjuang melawan hawa nafsu juga. Akhirnya beri kemenangan di Allah Subhanahu wa taala. Penita abujung. Ya mulai tahajud, subhanallah, minta kemenangan dari Allah, Allah berikan kemenangan. Maka sebagaimana disampaikan tadi oleh Habib Husin, maka ini saya tepak, jangan Habib Husin. Ini saya tepak, kenapa? Merdeka yang ini diperingati dengan maulid dan lain sebagainya. Mabuk sering merdeka kan yang deleng mabukan campur dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sebagaimana sebagian dikatakan jangan dinodai perjuangan orang-orang yang telah berjuang dengan mengorbankan jiwanya, waktunya dan lain sebagainya dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab.